masyarakat sudah benar-benar mencampurkan antara klinik dengan agama Islam yang sebenarnya sangat monopolistik dalam kesakralan-kesakralan. Jadi tujuannya ini untuk apa? Agar mereka bodoh dan agar mereka bisa dikendalikan oleh kalangan yang lebih atas. Contoh, ketika orang-orang sini ini mau buka usaha, misalnya buka warung di Jakarta misalnya, bukannya konsultasi pada seorang pakar ekonomi tetangga saya, kayak gitu, yang mengerti bagaimana manajemen marketing, tapi lebih minta Kiai dukun. ya minta petunjuk ke dukun kayak gitu. Kiai dukun. Ya, Kayak nah kiai itulah yang dukun sebenarnya gitu. dilarang dalam Islam itu kan. Itu sebenarnya Iya, dilarang dalam Islam, tapi ya karena kita tidak berislam sebenarnya, jadi ya lanjut aja. iya. Jadi ini sebenarnya menjadi bias kayak gitu, Pak Guru. Apakah memang ini Islam atau memang hanya sekedar tradisi yang memang itu dibuat-buat kayak gitu? Jadi saya jelasin kronologi kenapa masyarakat kita menjadi seperti itu. Dan kronologi ini ketika dijelaskan akan berubah dari kronologi berubah menjadi lingkaran setan atau sirkologi. jadi, jadi gini misalkan ya, dulu masyarakat kita itu tidak boleh berpikir. Karena yang hanya boleh berpikir itu adalah kalangan bangsawan saja. Jadi di zaman dulu, apalagi orang-orang Jawa, itu feodalismenya kuat. Feodalisme itu menanamkan agar setiap orang ada di tempat yang seharusnya. Ada di tempat di mana masyarakat memberikan dia status, maka dia harus diam di situ gitu. Itu baik sebenarnya. Misalkan sampai sekarang kita mengetahui orang Jawa tuh kalau jadi presiden relatif bagus, jadi kuli juga relatif bagus. Kenapa? Karena orang Jawa itu memang terbiasa hidup dalam hierarki feodalisme itu. Nah, tapi jeleknya apa? Mayoritas masyarakat itu tidak diizinkan untuk berpikir, tidak diizinkan untuk bertanya, tidak diizinkan untuk berdialektika. Yang boleh untuk melakukan itu adalah kalangan-kalangan paling atas. Nah, karena tidak diizinkan untuk berpikir, maka mereka itu terbiasa untuk menggantungkan segala sesuatu itu pada pihak yang ada di atasnya. Jadi bahkan misalkan dalam sejarah-sejarah Nusantara, kita tidak pernah mendengar satupun sejarah Nusantara itu yang berbasis pada masyarakat. Semuanya berbasis pada raja-raja. Semuanya berbasis pada golongan bangsawan. Tidak ada pernah cerita tentang masyarakat pribumi gitu, masyarakat level bawah gitu. Nah, karena masyarakat level bawah itu selalu menggantungkan apapun ke atas, misalkan ya, aduh maaf ini banyak sekali yang ini. Nah, karena masyarakat kita itu menggantungkan segala sesuatu yang atas, itu akhirnya apa? Mereka tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah dan mereka terkungkung pada misteri-misteri. Jadi em, dulu waktu saya kecil, saya ada di dekat Madura, di sebuah pantai, tapi tidak di Madura, dekat Madura. Itu saya melihat puting beliung yang besar di tengah lautan, dan karena orang-orang pada waktu itu jarang melihat itu, maka orang-orang langsung berkesimpulan bahwa itu adalah ular raksasa. Karena ekornya sedemikian besar mengait kapal-kapal nelayan di bawah, tapi badannya ada di langit gitu, di balik awan yang tidak diketahui betapa besarnya. Dan mereka melanggengkan cerita itu terus-menerus diceritakan berulang-ulang. Karena apa? Karena mereka membutuhkan jawaban, tetapi mereka tidak boleh berpikir dan tidak boleh mengakses pengetahuan dan informasi. Karena pengetahuan dan akses informasi itu hanya dimiliki oleh kalangan bangsawan saja. Nah, ketika mereka hidup dengan cara yang seperti itu terus-terusan, maka mereka ya logika mistik semua gitu. Jadi mereka berspekulasi secara mistik. Jadi kalau sakit ini, oh berarti kasih buah ini karena buah ini dekat dengan ini. Jadi mereka cari cocok logi gitu untuk bisa menciptakan sebuah narasi yang mereka percayai gitu. Kan Oke. seperti itu. Nah, tujuannya ini untuk apa? Agar mereka bodoh dan agar mereka bisa dikendalikan oleh kalangan yang lebih atas gitu kan. Jadi kalangan yang lebih atas itu memperlakukan si orang-orang di bawah dengan seperti itu dan kemudian mereka yang di kalangan atas itu menanamkan jangan bertanya. Udah diem aja kayak gini, pokoknya gini, titik kan gitu ya. Nah diajarkan semacam itu. Nah ketika masyarakat sudah menjadi bodoh, ya akhirnya masyarakat menjadi seperti itu. Jadi apapun yang didengar dari atas ya dipercayai saja gitu. Termasuk kalau misalkan sekarang kiai ngibul atau pejabat ngibul dan sebagainya, dan itu berlaku sampai sekarang dan bahkan dikuatkan lagi. Jadi makanya ini jadi circle, jadi putaran itu kan seharusnya di dunia modern itu habis terkikis.
yang kayak gitu tuh. Tapi sekarang dilanjutkan oleh para politisi. Jadi politisi-politisi di Indonesia kalau kalau dia kampanye itu skemanya sama, polanya sama, spanduknya sama. Isinya adalah pro rakyat, mendukung rakyat, akan membela rakyat, akan memberikan bantuan kepada rakyat. Kan semuanya seperti itu, semuanya rakyat. Kenapa? Karena mereka ingin menekankan bahwa superioritas itu ada di tangan mereka sebagai pejabat, sedangkan rakyat tidak bisa apa-apa. Jadi, kalau rakyat kelaparan, kami yang akan kasih makan gratis. Kalau rakyat tidak punya jalan, kami yang akan membangun infrastruktur. Kalau ada jembatan yang rusak, kami yang akan perbaiki, yaitu para pimpinan itu. Nah, itu ditekankan, biar apa? Biar rakyat ketergantungan pada mereka dan mereka tetap bodoh. Dan inilah yang akhirnya memunculkan otoritas-otoritas yang mitologis tadi itu, di mana ustadz atau habib atau kiai atau pejabat atau bangsawan dan sebagainya ada di hierarki teratas yang mengambil inisiatif, sedangkan rakyat dipaksa secara sistemik untuk selalu berkata. Kalau rakyat diwawancara kan mereka akan ngomong seperti ini. Ya, kami sebagai rakyat kecil, kan pasti ngomongnya seperti itu. Ketika Ya, ada bencana alam, kemudian wartawan bertanya, Bapak, itu si wartawan juga udah template ngajuin pertanyaan tuh yang sama. Pak, ini Bapak kan korban bencana alam, apa yang Bapak harapkan? Lalu si orang-orang yang diwawancara akan menjawab, ya kami sebagai rakyat jelata berharap agar pemerintah segera memberikan bantuan kepada kami. Gitu kan? Template semuanya. Ini dikelola oleh orang-orang atas secara sengaja. Jadi mitos-mitos yang berkembang, kebodohan masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada sesuatu yang sakral yang dibuat-buat dan sebagainya, yang dulunya itu adalah bagian dari norma atau bagian dari upaya menciptakan sebuah tata nilai, berubah menjadi sebuah aturan tentang feodalisme yang dipertahankan biar rakyat tetap bodoh, biar rakyat tetap bersedia untuk mencoblos si calon itu hanya dengan dikasih 20.000 rupiah, maka mereka tetap harus dibuat bodoh gitu. Jadi politik dalam konteks ini telah benar-benar mengangkangi agama yang tadi itu. Sebenarnya agama bisa aja dirubah menjadi lebih progresif, tapi gara-gara ada politikus yang seperti itu, ini menjadi kacau. Inilah yang kemudian disinggung oleh Bung Karno pada waktu itu. Bung Karno dulu itu tahun berapa saya lupa, tahun 56 atau 54 itu beliau berpidato bahwa etnosentrisme dan ekstremisme dalam beragama itu sangat-sangat buruk. Tetapi yang lebih buruk daripada itu adalah partai politik. Karena partai politik itu pada akhirnya yang akan melanggengkan kebodohan, yang akan melanggengkan kepercayaan-kepercayaan pada mitologi-mitologi, yang akan melanggengkan masyarakat yang hidup dalam strata-strata agar partai politik itu menang atau setidaknya mendapatkan suara. Gitu. Secara historis, Islam masuk ke Indonesia itu di abad kejayaannya, tetapi berkembang pesat di Indonesia dan menjadi institusi-institusi serta lembaga politik itu justru ketika Islam sudah mencapai kemundurannya di era tasawuf. Di era tasawuf itu masyarakat sudah benar-benar mencampurkan antara klenik dengan agama Islam yang sebenarnya sangat monopolistik dalam kesakralan-kesakralan. Jadi di sini sebenarnya sudah kacau. Nah, tetapi betapapun kacaunya Islam di zaman itu, abad ke-14, abad ke-15 ketika masuk ke Indonesia dan membentuk institusi politik, mereka tuh tetap masih selangkah lebih maju daripada peradaban di Indonesia pada waktu itu. Nah, salah satu yang berubah pada waktu itu adalah munculnya masyarakat santri. Nah, ini tokoh-tokoh terkemuka, sejarawan-sejarawan biasanya dari Australia itu menyebut bahwa Indonesia memasuki zaman modern itu ketika ada orang-orang Islam. Ketika orang-orang Islam sudah berhasil mendirikan institusi-institusi, termasuk juga lembaga-lembaga pendidikan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pada waktu itulah kaum muslimin, pada waktu itulah orang-orang di Indonesia belajar berliterasi secara terbuka, tanpa ada segmentasi, tanpa ada kasta, tanpa ada apapun. Jadi jadi santri itu, ini istilahnya ya. Jadi santri itu sebenarnya bukan Islam. Santri itu sebenarnya adalah oposisi terhadap asram. Jadi maksudnya gini, dulu orang-orang Hindu dan Buddha kalau mau belajar kebaikan itu harus dari kelas Brahmana atau kelas kesatria. Dulu seperti itu. Nah, ketika Islam masuk, maka Islam itu mengajarkan setiap orang bebas beragama. Jadi tidak harus hidup dalam sebuah asram yang asrama itu, tapi hidup dalam kesantrian. Kesantrian juga sebenarnya asrama, kan sama-sama asrama. Cuman yang ini mau yang levelnya terendah sampai levelnya tertinggi boleh
berliterasi. Tapi yang diajarkan pada waktu itu adalah bahasa Arab dan huruf-huruf Arab. Tetapi setidaknya pada waktu itu sudah berliterasi. Nah, jadi Islam dalam hal ini sebenarnya mengajak bangsa Indonesia menjadi selangkah lebih maju karena pengajaran itu, dan Indonesia masuk ke zaman modern, bukan lagi zaman klasik. Itu di situ tuh di situ. Nah, cuman karena yang diajarkan itu adalah yang mengajarkannya itu adalah ahli-ahli tasawuf, dan ahli-ahli tasawuf itu sangat permisif terhadap ajaran-ajaran kebatinan dan bahkan meleburkan, menyatukan dan sebagainya, maka akhirnya Islam yang berkembang itu adalah Islam yang sebenarnya justru sesuai dengan asram, bukan sesuai dengan santri. Jadi santri sekarang itu justru malah ngikut asram gitu. Contohnya kayak gini lah. Di Madura pasti ada santri kalau ketemu sama guru itu diciuminnya kayak gimana, kemudian kalau berjalan itu nggak boleh membelakangi, kemudian harus tunduk dan sebagainya. Nah, itu adalah ajaran asram. Santri diajarkan sebaliknya. Berdiri tegak, salaman sama gurunya seperti orang normal. Tapi ajaran asram dulu yang punya kasta itu yang seperti itu. Nah, tapi karena Islam pada waktu itu ditawarkan di Indonesia dalam bentuk tasawuf yang sangat permisif terhadap tradisi-tradisi lokal yang sudah ada, yang penting syahadat aja dulu lah, yang penting selamatkan mereka dari api neraka itu aja dulu lah. Soal budaya, tradisi, dan sebagainya nanti belakangan kita ubah. Nah, anggaplah seperti itu. Maka Islam justru malah mensakralkan sesuatu yang mereka tolak di awal perkembangan Islam. Ini juga misalkan terlihat dari simbolisme-simbolisme yang nampak dari perdebatan antara Sunan Giri dengan Sunan Kalijaga, dan kemudian antara Sunan Kalijaga dengan Sunan Giri dengan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar saya tidak tahu apakah dia itu benar-benar ada atau tidak, tetapi dia nampaknya juga sama seperti perdebatan antara Imam Al-Junaid dengan Al-Halaj. Jadi kalaupun pahit-pahitnya bahwa Syekh Siti Jenar itu tidak ada secara historis, maka cerita itu ada mungkin terinspirasi dari cerita Al-Halaj gitu. Yang menceritakan apa? Yang menceritakan bahwa Syekh Siti Jenar itu sebelum dia bersengketa dengan para wali juga sempat belajar tentang tradisi lokal, bahkan belajar Hindu dan Buddha. Nah, dia dikalahkan dan kemudian dipancung, dihukum mati dan sebagainya. Tapi itu oleh orang-orang Kejawen dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap santri. Nah, disinilah masalahnya. Ketika orang-orang Jawa mencoba untuk membenarkan Syekh Siti Jenar, perbuatan Syekh Siti Jenar, dan kemudian mengambil sebuah jalan tengah eklektik antara Sunan Giri yang syariah oriented dengan Syekh Siti Jenar yang sangat kebatinan itu disatukan. Kesatuannya itu adalah apa? Kesatuannya adalah Syekh Siti Jenar itu benar, Sunan Giri juga tahu bahwa Syekh Siti Jenar itu benar. Tetapi harus dihukum mati karena itu hanya untuk kelas tertentu. Hanya untuk orang tertentu saja. Ilmu itu hanya untuk orang tertentu saja. Maksudnya apa? Kastanya kembali muncul. Jadi kalau mau belajar ini, harus kasta tertentu saja. Kalau mau belajar itu, baru yang umum kita gitu. Ya, Ihya Ulumuddin boleh untuk siapa-siapa, tapi Mishkat Al-Anwar, oh jangan, itu hanya untuk kelas tertentu saja. Nah, ini akhirnya Islam yang sebenarnya tidak berkasta setelah gabung ke Indonesia kembali berkasta lagi, dan pensakralan-pensakralan itu fikih, tafsir, ilmu tauhid dan sebagainya itu dikembalikan hanya untuk kelas-kelas tertentu saja, yaitu kiai, ustadz dan sebagainya. Sedangkan ya kita mah apa tuh, kan kita nggak secerdas Imam Syafi'i, nggak sehebat Imam Al-Ghazali, jadi kita taklid ngikutin saja kepada orang-orang yang kelas atas. Gitu kan.